tersangka oleh termohon dalam 2 kasus sekaligus atas dugaan suap kepada Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan kasus mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Dapat dilihat di www.cnnindonesia.com, dianggap dibacakan. Penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon dilatar belakangi dugaan pemohon yang melakukan tindak pidana korupsi diantaranya: A. Dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian suatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, dianggap dibacakan. B. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama kawan-kawan berupa perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang dilakukan oleh Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum RI tahun 2017-2022 bersama dengan Agustiani Tioho sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Kelima, bahwa penetapan termohon atas penetapan tersangka pemohon dengan konstruksi yang disampaikan oleh termohon kepada media pada tanggal 24 Desember 2024. Dalam perkara ini sebelumnya KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka yaitu HM dan SB selaku pemberi suap serta WS dan ATF selaku penerima suap. Selanjutnya pada proses penyidikan berkas perkara dan upaya penelusuran daftar pencarian orang atau DPO HM, KPK menemukan adanya bukti keterlibatan HK dan DTI selaku orang kepercayaan HK. Tersangka HK diduga HM, SB dan DTI melakukan penyuapan terhadap WS dan ATF. HK diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap diserahkan kepada WS dan ATF. Selanjutnya dianggap dibacakan. 6. Bahwa keputusan penetapan tersangka oleh termohon oleh diri pemohon melalui surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang menyebut pemohon sebagai tersangka ternyata telah terlebih dahulu bocor ke media massa pada saat umat Kristiani menjelang merayakan hari Natal. Kebocoran seperindik penetapan tersangka tersebut menjadi bola salju pemberitaan yang membesar. Pemberitaan ini bahkan mengalahkan besarnya pemberitaan Hari Raya Natal yang agung dan memberikan suasana damai, sebab mengakibatkan terganggunya pemohon saat merayakan Hari Natal bersama keluarga. Pesan Natal yang pada hakikatnya membawa perdamaian justru merubah menjadi kegaduhan publik yang tercermin dari pernyataan Uskup Agung Jakarta Ignatius yang menyatakan kasus korupsi belakangan dijadikan alat untuk menjegal orang demi kepentingan tertentu. 7. Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon patut diduga sebagai proses atas kritik keras pemohon dalam situasi yang ada dan sebaran spanduk yang menyerang ketua umum sebagai pemohon. Menariknya, pasca penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon, hiruk-pikuk respon masyarakat menjadi hilang dan teralihkan. Patut diduga penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sangat berhubungan dengan sikap pemohon yang gencar
melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi yang menurut pemohon merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum dan merupakan pengalihan isu. Baik kata pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. 8. Bahwa keputusan pimpinan termohon sebagai pimpinan yang baru dilantik sangat cepat dalam menetapkan tersangka sebagai pemohon. Karena pimpinan KPK 2024-2029 baru diserah terimakan pada tanggal 20 Desember 2024. Dapat dibaca di www.kpk.go.id. Ruang informasi dianggap dibacakan. Dan pada tanggal 23 Desember 2024, termohon telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dan surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka pemohon. Selain itu, termohon dalam menerbitkan SPDP dan sprindik terhadap pemohon dilakukan dalam rentang waktu yang cepat dan singkat pasca pimpinan termohon mengucapkan sumpah jabatan dan memutus adanya dugaan tindak pidana, yakni 3 hari setelah serah terima jabatan. Ini dapat kita lihat dari rentang waktu sejak serah terima jabatan pimpinan KPK pada tanggal 20 Desember 2024 dengan pemutusan adanya 2 tindak pidana sekaligus dalam perkara yang diduga melibatkan pemohon. 9. Bahwa atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pemohon, termohon telah menerbitkan laporan perkembangan penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan dan surat perintah penyidikan terkait dengan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan dugaan merintangi penyidikan tindak pidana korupsi diantara lainnya. Tanggal 18 Desember 2024, penyidik melaporkan pengembangan penyidikan atau LPP sebagaimana yang terdapat dalam surat termohon nomor LPP .3.02-01-22-2024 dan LPP.2.02-22-12-2024. B. Pada tanggal 20 Desember 2024, pimpinan KPK dan pimpinan KPK lama dan baru melakukan serah terima jabatan. C. Tanggal 20 Desember 2024, pimpinan KPK melakukan gelar perkara. D. 23 Desember 2024, pemohon ditetapkan menjadi tersangka. 10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, termohon menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan surat perintah penyidikan terhadap 2 peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi sekaligus kepada pemohon. A. Surat perintah penyidikan nomor Sprint.dik-153-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristianto atau pemohon dan surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor B-00-dik-00-23-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama tersangka Hasto Kristianto atau pemohon dugaan pemberian hadiah janji pada penyelenggara negara. B. Surat perintah penyidikan nomor Sprint.dik-152-dik-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristianto atau pemohon dan surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor B-721-dik-00-23-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama